Shalom Bapak Ibu, mari bersama-sama kita naikkan pujian bagi Allah kita, ucapan syukur di dalam hati kita. Mari bersama-sama kita puji Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Sementara ya Allah, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita berikan kekuatan, anugerah daripada Tuhan untuk menikmati kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kristus sangat baik dalam kehidupan kita. Kristus sangat luar biasa dalam memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Sehingga sepatutnya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu mengutamakan Dia. Karena Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Saling membantulah kamu. Ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, menggenapi hukum Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang menggenapi hukum Kristus, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjalankan hukum Kristus. Tetapi di dalam kehidupan kita, kalau kita mau melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sebenarnya sudah diajarkan gimana sih caranya untuk menggenapi hukum Kristus. Gimana sih agar hukum Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, tetap ada di sekitar kita, di dalam pedoman kehidupan kita. Nah, ini yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama kita pelajari bagaimana caranya menggenapi hukum Kristus. Yang pertama, saling menasehati. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir-akhir ini orang tidak suka saling menasehati. Kalaupun ada yang menasehati, apalagi yang menasehati lebih muda, yang lebih tua kebanyakan tersinggung. Nah, ini yang berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Padahal sedang dinasehati, sedang diberikan saran untuk menjadi kehidupan pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menggenapi hukum Kristus adalah caranya dengan saling menasehati. Di dalam kehidupan kita harus saling menasehati satu dengan yang lain. Tidak tahu muda atau tua. Kita pun ketika kita dinasehati, kita harus menerimanya. Karena itu adalah bagian yang harus kita terima, karena di sana ada yang kita harus benahi dalam kehidupan kita. Yang salah dinasihatkan untuk menjadi benar. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang lebih muda menasihati kita yang lebih tua, dia sedang membawa kita ke dalam jalan yang benar. Supaya apa? Kita tetap di dalam hukumnya Kristus. Supaya kita tetap berada di rule-nya Tuhan yang benar. Dan yang benar ini harus tetap menjaga dirinya supaya tidak jatuh di dalam pencobaan, di dalam jeratan hukum yang ada di sekitar orang yang dia nasihati ini. Sehingga orang yang benar ini tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menasihati seseorang, penting untuk menjaga kehidupan kita supaya kita tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini kita sedang menasihati orang yang salah, orang yang perlu ditegur. Kalau kita tidak menjaga diri kita tidak menjaga kehidupan kita bisa terjebak di sana dan malah orang yang menasihati ini yang masuk di dalam dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang dari jemaat Galatia ini adalah ketika mereka berada, orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami tekanan dari ajaran Yudaisme, yang mana orang Kristen harus mengikuti hukum orang Yahudi. Yang bersunat harus menjalani itu.
Tapi Rasul Paulus sudah mengatakan kepada jemaat Galatia, kita tidak perlu menjalankan itu karena yang memberikan jalan keselamatan bukan hukum Yahudi ini, tapi yang memberikan keselamatan adalah Kristus. Jadi pokok kita adalah, tujuan kita adalah Kristus. Jadi tekanan mereka ini adalah berat, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat yang ke jemaat Galatia ini, pasal yang ke-6 ini, dia katakan saling menasihatilah kamu sehingga kamu tidak jatuh di dalam pencobaan, sehingga kamu hidup di dalam kebenaran, sehingga kamu bisa menggenapi hukum Kristus. Hukum Kristus tidak harus dijalani dengan menjalankan hukum-hukum Taurat. Kalau kita mau melihat hukum Taurat ada banyak, ada 10 hukum ketika diberikan kepada bangsa Israel. Apakah bangsa Israel bisa menjalankannya? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel tidak mampu menjalankan 10 hukum tersebut. Kemudian masuk perjanjian baru, diberikan 2 hukum lagi. Dirubah, diperkecil lagi. Apakah orang Kristen mampu menjalankan? Tidak. Hanya ketika kita bisa menjalankannya itu, ketika kita berfokusnya kepada Kristus. Karena Kristus yang memberikan keselamatan, penggenapan hukum Kristus hanya di dalam Dia. Hanya ketika kita bisa saling menasihati, kita sedang menggenapi hukum Kristus yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin pertama ini mengajarkan kita untuk kita saling menasihati. Sesama pelayan, sesama rekan pelayan. Kalau ada yang salah, ayo nasihati. Kalau ada yang tidak senang, ayo nasihati. Jangan sesama pelayan kita tidak nasihati. Kita sudah tahu si A salah. Kita sudah tahu dia salah bertindak, kita biarkan. Jangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita tidak nasihati, si A ini kapan dia taunya dia salah, ya kan? Penting dia mengetahui bahwa dia sedang salah adalah ketika kita sedang memberitahu orang tersebut. Sehingga dia tahu, oh saya salah ternyata. Oh aku salah ternyata. Pelayananku begini ternyata. Oh iya, terima kasih. Dan kita pun sebagai orang yang lebih tua, mungkin ditegur sama orang yang lebih muda, jangan mudah tersinggung. Kenapa? Karena kok anak kecil umur baru segitu kok menegur saya, pelayanan saya sudah, jam terbang saya sudah lama, sudah jauh. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus memberitahu kepada jemaat Galatia, saling menasihati itu tidak memandang umur, tidak memandang yang namanya jam terbang pelayanan, karena tujuannya untuk menggenapi hukum Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita menggenapi hukum Kristus, yaitu saling tolong menolong dalam pekerjaan Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat Galatia ini diperingatkan bahwa mereka sedang mengalami tekanan-tekanan dari luar. Jemaat Kristen di sana, tekanan dari luar datang untuk menghancurkan mereka. Mereka sedang dalam posisi yang tidak nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada mereka, ayo saling menolonglah di dalam pelayanan. Ayo saling menolonglah dalam pelayanan. Sehingga di dalam pelayanan ini mendapatkan buah yang segar dari Allah. Mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Rasul Paulus ingin jemaat Galatia itu berfokus kepada keselamatan, berfokus kepada apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Sehingga ayo tolong menolonglah. Jangan karena ego pelayanan, ego apa, terus kita tidak saling tolong menolong dalam pelayanan. Ini berat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam sebuah pelayanan itu adalah sebuah tim. Terkecuali mungkin kita sedang tidak
punya waktu untuk membantu pelayanan si A. Oh, kita kan jawab bisa. Oh, mohon maaf saya belum bisa membantu karena mungkin ada keperluan di luar kota. Oh ya, oke gitu. Kita kan bisa seperti itu. Tapi ketika ada yang, oh minta tolong gantikan saya pelayanan. Oh ya, siap, saya bisa. Nah, itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus, saling tolong-menolong di dalam pelayanan. Karena kita adalah satu bagian dalam tubuh Kristus. Kita adalah satu bagian di dalam Kristus. Tidak memandang siapa kamu, apa skillmu. Otomatis kita mengganti sebuah pelayanan dari teman yang tidak bisa. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga Rasul Paulus inginkan dalam kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo saling tolong menolong dalam pelayanan, saling membantu dalam pelayanan. Karena kita adalah tubuh Kristus yang adalah satu kesatuan utuh. Pelayanan tidak akan menjadi pelayanan yang utuh ketika terpecah-pecah, terbelah-belah. Tidak akan menjadi pelayanan yang utuh. Saya pernah berkata kepada seseorang, sebuah pelayanan ada yang diberikan talenta pemain musik, ada yang diberikan talenta pengkhotbah, ada yang diberikan talenta sebagai penyanyi WL, ada yang diberikan talenta sebagai multimedia. Semua adalah sebuah kesatuan. Jadi kalau yang satu tidak bisa, dia akan pasti multimedia cari yang temannya yang multimedia, bantu gitu. Yang musik, dia akan cari yang pemain musik. Tidak mungkin orang yang tidak tahu musik terus dia mencari yang menggantikan musik. Orang yang tidak tahu musik, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pasti akan mencari orang yang sesuai dengan talenta di situ. Dan itu penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjalankan sebuah pelayanan, kita harus tahu sebuah kesatuan dari pelayanan itu apa. Terbagi dalam beberapa bagian yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Memang dia ada bagian-bagian kecil, tapi itu adalah bagian kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan bisa bilang begini, wah pelayanan itu jadi pelayan itu harus multi talent. Ya memang ada yang multi talent, tapi ada kan yang hanya diberikan talenta bidang-bidang tertentu. Jadi kita harus sadar, oh iya ternyata pelayanan kita harus saling membantu, harus saling tolong menolong. Sehingga di dalam surat Galatia ini kita memahami bahwa ketika kita saling tolong menolong dalam pelayanan, kita sedang menggenapi hukum Kristus. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua hal yang sederhana. Yang pertama, menggenapi hukum Kristus adalah dengan cara saling menasihati. Yang kedua, saling tolong menolong. Dua poin yang sederhana, tapi ini harusnya bisa membawa cara pandang kita tentang sebuah pelayanan, tentang sebuah keadaan pelayanan yang mungkin rumit, yang mungkin berat. Tapi kalau itu menjadi satu kesatuan utuh yang dikemas di dalam pelayanan untuk menggenapi Kristus, hukum Kristus, semuanya akan berjalan dengan lancar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.